Di video kali ini aku bakalan bertahan hidup selama 100 hari di sebuah raft Minecraft. Seperti apakah keseruannya? Langsung saja kita mulai ke videonya. Hari pertama, di tengah laut ini aku akan coba bertahan hidup di atas sebuah rakit. Di sini kita mempunyai sebuah barel yang berisikan beberapa item dan sebuah buku panduan. Aku melihat ada Ocean Monument, yang jelas kita tidak akan pergi ke sana sekarang. Menurut buku panduan, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memancing. Gak kerasa hari sudah malam, aku pun mencoba memperluas rakit ini menggunakan dirt, kemudian menanam beberapa sapling. Gak berselang lama hujan pun turun. Hari kedua, hujan masih belum reda, namun berita baiknya aku mendapatkan 2 diamond ore. Akhirnya hujan telah berhenti, dan sapling yang aku tanam juga sudah tumbuh. Banana sapling ini tidak terlihat seperti pohon banana pada umumnya. Aku membuat beberapa tools kemudian menanam seed gandum. Tujuanku selanjutnya ialah mendapatkan loot crate, karena dari sana kita bisa membuat beberapa alat yang akan membantu survival kali ini. Berhubung aku mendapatkan coal, aku membuat sedikit penerangan untuk menghadapi gelapnya malam di tengah lautan. Hari ketiga, aku berhasil mendapatkan loot crate. Langsung saja kita buka di sini. Dari yang aku lihat kita bahkan bisa mendapatkan beberapa spawn egg. Kemudian aku membakar iron ore. Setelah itu membuat mulcher, shift dan lead crucible. Fungsi mulcher yaitu bisa menghasilkan dirt dengan cara mengisinya dengan bambu. Kalau shift kita bisa menyaring dirt untuk mendapatkan berbagai macam seed. Dan untuk lead crucible kita bisa membuat lava dengan cara memasukkan cobblestone. Ada satu alat lagi yang harus kita buat yaitu crusher, namun kita harus mendapatkan redstone dust terlebih dahulu. Hari sudah malam dan aku juga sudah mendapatkan banyak string dari memancing. Aku pun membuat kasur lalu tidur. Hari keempat, aku menyaring pasir untuk mendapatkan redstone dust. Setelah mendapatkan barang yang aku butuhkan, aku membuat crusher. Fungsi alat ini ialah membuat blok seperti diorite, andesite menjadi cobblestone, dan cobblestone menjadi gravel. Malam harinya terjadi hujan, ini waktu yang bagus untuk memancing. Hari ke-8, aku mengumpulkan banyak dirt untuk memperluas farm dan juga membuat lahan peternakan. Setelah lahannya selesai, aku mulai membuat kandang. Aku juga menaruh grass block supaya seluruh dirt berubah menjadi rumput. Kemudian aku membeli beberapa pasang spawn egg. Setelah itu aku memberi makan para hewan agar mereka cepat berkembang biak. Hari ke-11, aku kedatangan wandering trader, tapi tidak ada item yang membuatku tertarik untuk membelinya. Aku membuat cobblestone generator seadanya untuk menghasilkan cobblestone. Setelah mengumpulkan resource yang cukup, aku mulai membangun rumah. Akhirnya aku telah selesai membangun rumah. Aku pun memasukkan barang-barang yang ada di luar ke dalam. Setelah itu aku mencukur bulu domba untuk membuat karpet. Hari ke-19, aku membuat gravel dan obsidian, lalu menyaring gravel. Karena dari sini kita bisa mendapatkan coal, gold ingot, lapis lazuli, iron ingot, dan item yang paling menjanjikan yaitu diamond. Setelah mendapatkan banyak iron, aku pun membuat full iron armor. Kemudian aku membuat portal menuju nether. Sebelum ke nether aku farming terlebih dahulu karena di tengah laut seed jadi lebih cepat tumbuh. Sesampai di nether aku berburu magma cube untuk mendapatkan magma cream. Beberapa saat kemudian aku menemukan fortress yang terbuat dari oak plank. Aku berhasil menemukan di mana letak spawner base berada. Sebelum itu aku harus mengambil nether wart, lalu membuat poison fire resistant. Hari ke-23, aku kembali ke overworld. Aku memperpanjang durasi potion water breeding yang aku dapat dari memancing. Setelah itu aku pergi menuju Ocean Monument. Di dalam sini tidak sebening kelihatannya dari luar. Kemudian aku menemukan makhluk yang mirip seperti villager. Kelihatannya mereka sudah berevolusi menjadi duyung. Item transaksi utama yang harus kita gunakan ialah gold ingot. Aku tertarik untuk membeli iron sword dengan enchantment smith 3. Kebetulan aku tahu di mana kita bisa mendapatkan gold yang banyak, yaitu di dalam Ocean Monument. Di dalam sini terdapat gold block yang tersembunyi. Setelah aku cari tahu, sebutan untuk mereka ialah villager. Aku membeli arrow untuk persiapan melawan Ender Dragon. Karena hari sudah malam, para drowned mulai berkeliaran, dan itu cukup mengganggu. Aku tahu cara mendapatkan Ender Pearl. Caranya ialah trading dengan cleric. Namun kita hanya bisa membeli 7 di setiap villager.
Jadi kita harus menjelajahi lautan ini untuk mencari yang lainnya. Aku menemukan lobster. Kupikir dengan membunuhnya aku bisa menikmati daging lobster yang lezat. Ternyata tidak. Karena water breathingku sudah habis, aku pun kembali ke permukaan dan mulai mencari potion lagi. Semalaman aku memancing tapi tidak membuahkan hasil. Ada cara lain untuk mendapatkan potion water breathing, yaitu dengan menggunakan pufferfish. Hari ke-26, aku kembali ke dasar lautan. Aku bertemu dengan farmer yang menjual diamond dengan harga beberapa pumpkin. Pencarian kali ini aku banyak menemukan sesuatu seperti ocean ruin, pasukan skeleton horseman, ubur-ubur dan shipwreck. Dan di dalam sini aku mendapatkan banyak kentang. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan ender pearl yang cukup untuk pergi ke the end. Dalam perjalanan pulang aku ditemani oleh seekor lumba-lumba. Hari ke-28, aku membuat potato farm dan juga pumpkin. Dalam beberapa hari ke depan aku mengumpulkan pumpkin untuk dijual ke farmer. Aku mengumpulkan beberapa stak pumpkin dengan waktu yang terbilang cukup cepat. Kita kedatangan beberapa tamu lagi, mungkin lebih baik kita mengabaikan mereka. Aku membeli beberapa squid untuk membuat turtle shell karena kelihatannya kita cukup membutuhkannya. Kemudian aku menjual gandum untuk mendapatkan gold ingot, lalu membeli diamond. Hari ke-31, aku membeli diamond sword dan diamond axe yang sudah di-enchant dari weaponsmith. Kemudian aku membuat watermelon farm. Aku memerlukan watermelon untuk trading dengan farmer, tapi masalahnya kita membutuhkan watermelon yang utuh, bukan potongan seperti ini. Mungkin aku akan mencari villager yang menjual silk touch. Sebelum itu, aku akan membuat enchanting room. Di sini aku masih kekurangan beberapa bookshelf. Untungnya ada librarian yang jual. Dia juga menjual buku Fortune 3. Setelah itu aku menemukan villager yang sedang berduaan di terumbu karang. Jelas mereka tidak senang aku berada di sini. Aku menguras XP untuk mencari enchantment Silk Touch, namun gagal. Ternyata kita bisa membuat watermelon yang utuh dengan cara seperti ini. Hari ke-40, aku menukar watermelon yang aku punya dengan iron ore. Setelah itu aku menetap beberapa hari di Nether untuk mengumpulkan XP. Hari ke-47, aku membuat 12 end portal frame. Kemudian aku membuat tempat khusus untuk meletakkan end portal. Hal di luar dugaan pun terjadi. End portalnya tidak mau aktif. Sepertinya kali ini kita tidak bisa pergi ke DN dan NCT. Karena bingung mau ngapain, aku putuskan untuk mengisi waktu luang dengan membangun mercusuar. Aku menukar bone meal dengan red tulip untuk dijadikan pewarna. Kemudian aku membuat red concrete powder. Lalu aku rendam ke dalam air. Setelah resource-nya terkumpul, aku pun mulai membangun. Ketika sedang farming cut pumpkin, aku dikejutkan oleh creeper dan nyaris saja mati. Awalnya aku pikir tidak ada creeper di planet ini. Singkat cerita, akhirnya aku telah selesai membangun mercusuar. Hari ke-57, aku menghabiskan seluruh diamond yang aku punya untuk membuat full diamond armor. Untungnya aku memiliki buku Fortune 3 dan beberapa diamond ore. Setelah aku mining, aku berhasil mendapatkan 12 diamond. Aku memanjang pickaxe ini dan hanya akan memakai seperlunya saja. Setelah itu aku mengenchant seluruh armor dan juga bow. Hari ke-60, aku kembali lagi ke Nether untuk mengumpulkan Wither Skeleton Skull. Setelah mendapatkan apa yang aku butuhkan, aku pergi menuju bedrock yang berada di bagian atas Nether. Aku pun spawn the Wither. Ini tempat yang bagus untuk mengalahkannya. Awalnya masih berjalan lancar, namun setelah darahnya tinggal setengah, the Wither menjadi lebih agresif. Dan kita juga harus menjadi lebih agresif untuk mengalahkannya. Akhirnya aku berhasil mengalahkan the Wither dan mendapatkan Nether Star. Hari ke-65, aku ke dasar lautan untuk mengumpulkan pasir. Setelah itu aku membuat cobblestone generator yang lebih baik dari sebelumnya. Dan seperti inilah hasilnya. Sekarang kita bisa mining cobblestone 3 kali lebih cepat jika kita menggunakan pickaxe dengan enchantment efisiensi. Kemudian aku memanen seluruh farm dan berencana untuk membuat automatic farm. Aku membuat beberapa tingkat farm dan menggunakan glowstone untuk pencahayaan. Setelah bangunannya selesai, aku menaruh piston dan redstone sebagai penghubung. Lalu aku mulai memasukkan air. Kita lihat apakah aliran airnya berfungsi atau tidak. Dan seperti yang kalian lihat, ini bekerja. Tempat ini sudah selesai, hanya perlu sentuhan akhir. Kemudian aku pun mulai menanam beberapa seed. Hari ini untuk pertama kalinya kita bakal memanen hasil dari automatic farm. Hanya perlu menekan tuas dan seluruh hasil farm mengalir menuju chest yang telah kita sediakan.
Hari ke-78, aku melihat zombie piglin merusak farm pumpkin dan melon. Ini sering terjadi, aku pun memutuskan untuk menonaktifkan portal nether. Untuk proyek selanjutnya aku akan membangun bee farm, jadi memerlukan banyak kayu banana dan juga dirt untuk memperluas rakit ini. Walaupun sepertinya tempat ini sudah bukan lagi rakit. Hari ke-91, bagian luar bee farm sudah selesai dibangun. Sekarang tinggal bagian dalam yang harus kita kerjakan. Aku memerlukan banyak bone meal untuk membeli beehive dan beberapa spawn egg. Aku juga membuat taman bunga untuk para lebah. Dan akhirnya bee farm kita telah selesai. Para lebah pun bergembira dengan rumah baru mereka. Sore harinya aku menikmati senja. Hari ke-100. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.